pendidikan seni rupa pada anak. Peranan seni rupa bagi anak. Setiap anak dapat dipastikan senang bermain. Agar bermain memiliki dampak positif bagi perkembangan anak, maka bermain harus diarahkan dengan suatu media. Seni rupa merupakan salah satu media bermain untuk anak yang memiliki peranan bagi perkembangan anak, terutama dalam hal media eksperimen. Dengan berkarya seni rupa, anak akan selalu mencoba-coba untuk menemukan bentuk, warna, teknik, dan media atau sesuatu yang diinginkan. Ada lagi media berkomunikasi. Kegiatan seni rupa memberikan kesempatan pada anak untuk dapat berlatih mengutarakan keinginan sesuai dengan isi hatinya. Selain itu, apa yang telah dicapai oleh anak dalam berkarya seni rupa perlu mendapat pemahaman atau pengertian orang lain. Dengan demikian, karya seni rupa anak sebenarnya syarat akan pesan yang disampaikan. Atas dasar itulah, seni rupa dapat dikatakan sebagai media komunikasi anak dengan orang lain. Yang ketiga, ada media kompetisi. Dalam berkarya seni rupa, anak akan selalu berlomba untuk menyelesaikan karyanya sesuai dengan gagasannya. Lalu selanjutnya ada mengembangkan kepekaan, fantasi, dan kreativitas. Tujuan dan sasaran pendidikan seni rupa di SD. Pembinaan seni rupa pada dasarnya merupakan pembinaan pengalaman estetika. Pengalaman pada anak dibutuhkan untuk melengkapi perkembangan mental, setidak-tidaknya memberikan keseimbangan jasmani dan ruhaniyah. Tujuannya pembinaan pengalaman estetik tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan fasilitas yang sebesar-besarnya pada anak untuk dapat mengemukakan pendapatnya atau berekspresi bebas, yakni memberikan kesempatan pada anak untuk mengungkapkan ide, gagasan, dan fantasi sesuai tingkat perkembangan dengan berbagai medium seni. Kedua, itu untuk melatih imajinasi anak, yaitu latihan yang berangkat dari pengamatan atau rekapitulasi kejadian yang telah direkam anak. Yang ketiga yaitu untuk memberikan pengalaman estetik agar anak mampu mengembangkan kepekaan artistik, sensitivitas, dan rasa persepsi pada umumnya serta potensi kreativitas. Tujuannya adalah untuk pengembangan ekspresi. Ekspresi sering diartikan sebagai curahan jiwa atau isi hati. Berlandaskan pada pengertian ini, ekspresi perlu dikembangkan pada anak sejak dini agar anak mampu mengemukakan isi hati, ide, atau gagasan-gagasannya. Dengan demikian anak akan memiliki daya cipta, daya menyesuaikan diri dalam suatu situasi, kemungkinan menanggapi suatu masalah, daya berpikir secara internal, dan kemampuan membuat analisis yang tepat. Pengembangan imajinasi itu daya untuk membentuk tanggapan baru dengan pertolongan tanggapan-tanggapan yang sudah ada. Dan tanggapan baru itu tidak harus sesuai dengan objek-objek yang ada. Dalam konteks seni rupa, imajinasi tersebut adalah imajinasi yang disadari secara fiktif. Dalam mencipta, yakni imajinasi yang terjadi dengan disengaja, dan ada usaha subjek untuk masuk ke dunia imajiner yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan untuk menciptakan tanggapan-tanggapan baru, misalnya menciptakan sebuah lukisan tanpa melihat objek sebenarnya. Lalu selanjutnya ada pengembangan sensitivitas. Sensitif berarti mudah menerima perasa terhadap rangsangan, mudah menserap suatu rangsangan, dan dapat menghayati sesuatu. Peranan guru diharapkan adalah mengembangkan sensitivitas atau kepekaan yang telah dimiliki siswa, terutama peka terhadap lingkungan dengan cara melatih, mengamati, menghayati, dan menyadari lingkungan yang mengandung berbagai masalah. Selanjutnya ada pengembangan persepsi. Dengan adanya sensitivitas inilah siswa mencoba untuk menanggapinya atau berpersepsi yang dituangkan dalam wujud karya seni rupa. Persepsi dalam pendidikan seni memiliki nilai khusus, yakni sebagai penajaman rasa dalam kemampuan untuk melihat objek dan kejadian yang ada dan dialaminya. Dengan demikian anak mencoba untuk mengamati, memilih, menerjemahkan, dan menganalisis objek dan kejadian tersebut, kemudian mengintensiskannya dengan bentuk susun elemen-elemen visual dalam sebuah karya seni rupa. Selanjutnya ada pengembangan kreativitas.
Kreativitas dalam konteks ini adalah kreativitas dalam seni yang diartikan sebagai kemampuan seorang mengubah situasi menjadi bermanfaat, kemudian untuk membuat kondisi baru berdasarkan data, informasi, dan unsur-unsur yang ada. Dengan demikian, kreativitas juga dapat diartikan sebagai daya cipta. Nah, yang selanjutnya itu ada pendekatan dan peranan guru. Peranan guru di kelas pada dasarnya sebagai fasilitator yang mampu memanage kelas dan memahami karakteristik siswa yang heterogen. Dengan demikian, dalam kelas melaksanakan kegiatan di kelas, guru harus menjadi pengelola, perencana, penyuluh, perancang program yang baik dan tuntas. Dengan bahasa lain, guru harus menjadi seorang manajer, ilmuwan, filsuf, psikologi, dan dokter. Selain itu, guru juga dituntut kreatif, simpatik, imajinatif, dan luas pengetahuannya. Dalam konteks pendidikan seni rupa, guru memiliki peranan yang sangat penting terhadap pengembangan ekspresi, imajinasi, persepsi, kreativitas, sensitivitas, dan artistik anak. Untuk itu semua, guru harus memberi dan menumbuhkan motivasi anak. Suatu peranan guru yang nyata dalam pengajaran seni rupa adalah menyajikan objek-objek dari pengalaman internal. Dan untuk pendekatannya itu, guru harus terus memotivasi anak agar lebih percaya diri, sehingga ia tidak takut untuk melangkah ke langkah selanjutnya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang guru sebagai pembimbing dalam pengajaran seni rupa yaitu menetapkan sasaran dan subsasaran yang dikaitkan dengan waktu, kemampuan, dan sarana prasarana, mengambil keputusan dalam pengajaran seni rupa baik yang terkait dengan materi maupun dengan metode pengajaran, pendekatan, dan metode evaluasinya. Perkembangan seni rupa anak selanjutnya itu adalah perkembangan seni rupa anak. Pada perkembangan ini terdapat beberapa tingkat perkembangan kepekaan yang dapat digunakan dan ditentukan pola pembinaannya secara tepat, yaitu gambar anak sesuai dengan tingkat pengamatan yang relatif sederhana. Menurut ilmuwan jiwa, masih dalam masalah kompleks kualitas pengamatan anak masih global, maka hasil karyanya pun bersifat dan berwujud global. Belum tampak jelas bagian-bagiannya secara terinci. Yang tampak pada karya seni rupa anak hanya beberapa bagian kecil yang menarik perhatian, terutama yang menyentuh perasaan dan keinginannya. Dari kenyataan di atas jelas adanya perbedaan antara dunia seni rupa anak-anak dengan dunia seni rupa orang biasa. Dalam pelaksanaan pengajaran seni rupa anak, guru hendaknya berpegang pada pendapat Harold Craig, yaitu keep child art in the child art. Seni rupa anak mempunyai norma-norma sendiri sesuai pribadinya. Dengan demikian, guru seharusnya menghargai karya anak sesuai perkembangannya. Selanjutnya itu latihan dan pembelajaran. Anak akan diminta untuk selalu kreatif dan berimajinasi agar bisa menggambarkan sesuatu tanpa harus melihatnya. Dengan demikian, kemampuan menggambar anak tidak hanya tergantung pada contoh yang harus diberikan terlebih dahulu, melainkan sudah ada di dalam imajinasinya sendiri. Jadi anak akan menggambar yang ada pada imajinasinya dan menggambar yang sesuka yang dia mau. Selanjutnya adalah program Hel Menggambar. Hel Menggambar adalah program belajar yang akan saya terapkan pada anak SD. Hel Menggambar sendiri yang berarti hidup menggambar adalah untuk menghidupkan imajinasi dan kreativitas anak itu sendiri. Bukan hanya di bidang seni, melainkan pada bidang lainnya, sehingga anak lebih siap untuk ke jenjang yang selanjutnya.